Jadi kita itu akan jadi manusia yang apa tadi? Yang utama, ya, akan jadi manusia yang mulia kalau kita bermanfaat buat orang lain. Ya, begitulah nih. Kondisi sekarang nih sulit sekali. ternyata banyak yang baru kita tahu di sini. Iya. Dan yaudahlah pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Jayaners? apa kabar semua brother muslim sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi di acara Zayan Talk, Learn, Talk and Share. Masya Allah. Berdua lagi kita. Iya nih, aduh. Sehat, Bro? Alhamdulillah. Kabar gimana? Ya, begitulah nih. Kondisi sekarang nih sulit sekali. tapi tetap bersyukur Iya. dengan yang dikasih kan. Iya. PPKM lagi. Perpanjang lagi. Gimana sharing-sharing nih apa gimana bisnis? Kondisi Ya, 2 minggu ini ya lumayan lah, kusut banget emang. kusut yang nurun nih. Iya, antum sendiri nih. Sama sih, cuma selalu positive thinking. Nah, iya. benar. Alhamdulillah masih kasih rezeki. Iya. Ya Nah, kan? tapi ngomong-ngomong nih, Anda lihat di Instagram nih banyak banget nih lagi di PPKM sekarang yang bagi-bagi juga nih. Itu bro, lagi rame juga. Lagi rame banget itu. Masya Allah ya. Iya, kadang suka ada yang menjawab pertanyaan dari si orang membaginya. Nah, habis itu dikasih rezeki. Jadi gini, apa? Kan kondisi lagi sulit nih ternyata nih. Cuma yang gokil itu ternyata hikmah dari keadaan ini tuh banyak yang banget. berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, bagi-bagi Iya. sedekah. Kata Ustadz, ada berita jualan nasi goreng bro. Jualan nasi goreng 1.000 perak. Masya Allah. Itu orang yang udah niat nolong. Emang Kan itu, Masya Allah ya bro. Masya ya. Allah banget. Kita perlu tahu, maksudnya dengan berbuat baik seperti itu, pahalanya kayak apa sih bro? Nah, itu dia. Kita sendiri soalnya juga lagi susah nih soalnya. Nah. Cara berani gitu loh. Nah, Ya kan? Apa aja sih amalan-amalannya juga amalan-amalannya. sama biar kita lega lah. itu dia. Nggak Kita langsung- ragu-ragu untuk iya, langsung aja bantu. kali ya. Iya, boleh deh langsung kita Langsung tanya aja tanya Ustadz ya. guru kita. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Tat? Alhamdulillah sehat. Ketemu kita lagi. Ketemu lagi nih. Aman ya. Aman, Tat. Alhamdulillah selalu. Istiqomah jomblo. Istiqomah banget ya. Istiqomah. Tapi alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang antum bilang memang keadaan sekarang banyak orang Itu pasang, Tat. ada pasang bendera putih. Nah, kita lagi Sama ya. Jangan sampai masang bendera kuning nih. Jadi sampai ada perlombaan apa tadi? Perlombaan. bertahan hidup. Bertahan hidup, Panjat katanya. Pinang belum ada dulu Tat. Skip. Jadi kalau dulu kan orang 17 Agustus panjat pinang ya. Makan kerupuk, Sekarang makan ada gado. ya balap karung, sekarang ada perlombaan bertahan Bertahan hidup. hidup Tat. Iya. Tapi Masya Allah kita lihat juga keadaan sekarang walaupun lagi sulit, ternyata ada orang-orang yang memang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nolong ya. Masya Allah Tat. Nolong orang-orang yang susah. Sampai saya lihat ya, ada orang di lampu merah bagi-bagi duit ya. 100.000, 100.000, Masya Allah luar biasa. Ya, terus ada orang yang ke rumah-rumah bagiin sembako, duit. Pokoknya ya. sekarang ini yang mau yang sodakoh yang diam-diam, yang terang-terangan itu. Iya, mudah-mudahan mereka ikhlas itu aja sih. Ya, tapi ya memang harusnya kita juga harus contoh gitu loh. Oke, Tat. Karena gini, karena ada orang yang suka tepok tangan sama orang lain, tapi dia nggak mau contoh gitu loh. Hebat ya, luar biasa. Ya, dia bisa begini, nolong orang begini, cuman ngomong doang kita. Oke. Kita nggak mau ngikutin. Harusnya seorang muslim itu kan aktif. Apa yang bisa kita contoh ya contoh dong. Termotivasi lah. Termotivasi lah. Oh dia, kita cuma bisa nyinyir. Itu dia sih. Kebisaannya nyinyir gitu loh. Baik salah kita juga nggak ngapa-ngapain juga di sana. Nyinyir. Wah ria tuh. Wah itu pengen tenar tuh, nyari follower tuh. Iya. Jadi harusnya kita ya masalah hati urusan dia ya. Yep. Tapi gimana kita mencontoh kebaikan dari orang lain. Karena kita tuh harus kayak penyakit menular. Harus kayak Kebaikan penyakit ini tuh, menular, kebaikannya. Kebaikan. Jadi semua orang tertular. Masya Allah. Ya,
Makanya kita coba bahas apa sih keutamaan menolong orang lain. Karena ternyata sejauh mana pertolonganmu kepada saudaramu, ini ternyata banyak banget pahalanya. Karena orang kalau ada pahala ya jadi tambah semangat kali ya. Jadi kita tuh di saat-saat PPKM begini banyak yang susah. Betul. Tapi yang senang juga kan ada. Sama yang ini tadi yang kayak kita lagi ya emang kapasitas kita nggak bisa nih untuk nolong. Nggak bisa nolong. Makanya yang sudah jadi dermawan di jalan-jalan terusin deh. Yang belum dermawan padahal mampu, hati-hati, jangan jadi orang pelit. Ya, karena Anda jangan sampai hanya sibuk puasa, sibuk sholat, sibuk baca Quran, lupa dengan tetangga yang kekurangan, lupa dengan kaum muslimin khususnya yang sedang kelaparan. Jadi jangan cuman mensolehkan diri sendiri. Ya kan ada hablum minan nas, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Makanya ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nas ahabbu ila Allah wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya apa? Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang dicintai oleh Allah? Manusia bagaimana yang dicintai oleh Allah? Terus wa ayyul a'mal ahabbu ilallah, dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Tuh, dua pertanyaannya. Tadi amal apa yang dicintai, bagaimanakah manusia yang dicintai oleh Allah? Manusia bagaimana tuh yang dicintai Allah? Dan amalan apa yang dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Kata Nabi, manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat sesamanya. Tuh. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kita itu akan jadi manusia yang yang utama, ya, akan jadi manusia yang mulia kalau kita bermanfaat buat orang lain. Jadi banyak orang rajin sholat, rajin puasa, tapi sosialnya kurang. Ya, salah juga kalau rajin sosial, rajin sedekah, sholat kagak, ya salah. Ya kita berharap dua-duanya deh. Ya kita terusin. Jadi pertanyaan ingat ya, manusia bagaimanakah yang dicintai oleh Allah? Terus amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata kata Nabi, manusia yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas. Apa tuh? Yang paling bermanfaat buat sesamanya. Makanya kalau antum pengen jadi manusia yang diapain tadi? Dicintai oleh Allah, jadilah manusia yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya ya, dan amalan apa? Kalau tadi kan manusia yang gimana? Nah sekarang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Yang pertama, kata Nabi nih, ya, sururun tudhilu ala muslim. Apa tuh? Kebahagiaan yang kau berikan kepada diri seorang muslim. Antum bagian orang. Ya, bagian orang. Ya, bukan ngeprank. Bagian orang. Bagian orang gitu lah. Jawab WA cepat. Itu bagian orang tuh. Kena lagi kan. Iya. Ada tuh teman anak kayak gitu tuh. Ya, lu jawabnya lama banget gitu ya. Lama banget emang. Ya. Sepertinya saya tahu itu siapa. Jadi ini ya, saya semuanya ya. Jangan mikir orang jawab WA lama itu ngeselin loh. Bisa ya, jawab WA tuh cepat tuh bahagiain orang. Bener banget itu, Tat. Aduh. Udah, yang paling sakit hati udah tulisannya online. Iya, itu Tat, bener. Udah tulisan online kagak jawab-jawab. WA jam berapa? Balasnya tengah malam. Iya. Saya sering banget ngasih tahu jamaah teman-teman ya. Anda jawab WA cepat itu bagian orang. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan orang-orang tersebut mendapatkan hidayah. Jadi itu termasuk amalan yang dicintai loh. Tuh, dicintai Allah. Jadi kalau manusia yang dicintai adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah sekarang amalan apa yang
amalan apa yang ternyata dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, Apa tuh, Tat? kebahagiaan yang kau berikan kepada diri seorang muslim. Antum bahagiain seorang muslim itu luar biasa. Walaupun cuman jawab WA. Masya Allah. Aduh. ya, syukran ya, Oke. afwan ya, Not. ya, barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Itu yang Itu baca. senang banget, Tat. Ini mah jawab 2 jam baru baca lagi. Anda mau ngecek siapa aja yang mau WhatsApp Anda nih, mau balas balasin dulu gak sih? Oke, yang kedua. Kedua, Tat, gimana, Jadi Tat? pokoknya yang pertama itu amalan yang paling dicintai oleh Allah dalam memberikan kebahagiaan. Makanya kalau semua orang tahu hadis Nabi, Masya Allah, akhlaknya pada bener gitu ya. Masya Allah. Karena kurang belajar, ya. Jadi kayaknya, kayak gitu orang Islamnya. Ya suka membahagiakan orang lain, gitu loh. Ya, baik. Ya, itu dari yang kecil-kecil aja. Ya. Kedua, apa ya? Ya selanjutnya yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, au takshifu anhu kurbatan. Apa tuh? Engkau menghilangkan kesulitannya. Maksudnya gimana tuh, Tat? Dia lagi susah, mogok, lo tolongin deh. Ya, mogok, bantuin. Ya apalagi kenal. Masa ustadznya mogok, si harga belagu banget itu ya, lewat aja kita. Waduh, WA aja tuh, Tat. kebangetan itu. Ya, jadi menghilangkan kesulitan. Misalnya Edi, ya apa kesulitannya? Ya, kenapa nih ini gua butuh karyawan, kita cariin. Pokoknya apalah menghilangkan kesulitan orang lah. Ya orang kelaparan apalagi. Nah ini ya. Jadi buat Zainats yang suka ngasih makan orang lain, yang suka ngasih sedekah di masjid, yang suka ngasih makanan buka puasa, yang suka melakukan kebaikan buat membahagiakan orang lain, ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua nih, menghilangkan kesulitannya. Ya kadang-kadang kan ada orang yang susah gitu ya. Misal orang buta, ya susah mungkin dia tidak tolong. Ya ada pokoknya kesulitan yang tertimpa kepada orang lain kita tolong. Ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Apalagi hubungannya sama perut, sama nyawa loh. Ya. Yang ketiga, nah ini ya autakti anhu dainan. Apa tuh? Melunasi hutangnya. Ya, hutangnya dilunasin gitu ya. Misalnya ada orang, Tat, saya terjerat riba nih, Tat. Ya udah sisa berapa kita bayarin deh. Ya ternyata sisanya masih banyak juga. Ya, nah, kita kumpulin deh tuh jamaah teman-teman, yuk kita lunasin hutang riba dia, biar dia tenang kan. Nggak enak orang punya utang tuh ya. Orang punya utang tuh banyak bohong, ya kan. Terus banyak ngehindar. Ya ditagih ya bohong gitu loh. Makanya ketika Anda pengen memiliki amalan yang dicintai oleh Allah, maka engkau melunasi hutangnya. Ini yang ngomong bukan gua, Nabi. Ya, apalagi yang keempat ya. Yang keempat, au tatrudu anhu ju'an. Ini nih yang nasi goreng tadi nih. Nasi goreng Apa 1000. tuh? Ya bukan artinya nasi goreng. Engkau membebaskan dirinya dari kelaparan. Amalan tadi, Tat, ya. Tuh bayangin jual Dagang nasi tapi nanti goreng, bantu, Bro. harganya 1.000. 1000. Mana ada? Itu nggak dapat untung, nggak dapat pahala, Tat. Dapat pahala. Benar. Memang saatnya kita tuh dagang tuh bukan mikirin untung doang ya. Kita saatnya lah mikirin bagaimana berkahnya. Berkah. Bisa jadi dengan sebab itu berkah. Masya Allah. Amin, amin. Ya, jangan jualan tapi kayaknya maunya untung baik. Boro-boro mau rugi, impas aja kagak mau. Maunya seolah-olah harus untung salah terus, pikiran kayak begitu. Bisa jadi dengan sedekahmu saat itu sama orang lain. Misalnya ya, si harga jualan pizza, ada orang harganya berapa? 20.000 misalnya, dia punya 10.000. Nggak apa-apa Pak, ya ini Pak boleh nggak apa-apa. Seneng banget begitu dibuka setengah. Ya janganlah setengah, sama aja tuh 10.000 atuh gitu loh ya. Begitu dibuka ternyata ya Allah harga 20.000. Ya nggak lihat nggak yang viral tuh yang tukang nasi padang, yang ada bapak-bapak bawa duit 5.000. Oh iya. Yang mau beli nasi padang, terus dikasih kan. Ya Allah. Ternyata bapak itu dapat sumbangan tuh ini ratusan juta. Diganti. Tahu nggak apa bro?
100 juta itu nggak dia makan, disedekahin lagi sama tetangganya. Masya Allah. Padahal dia Susah. jualan agar ya. Jualan agar iya. Saya baca tuh. Jadi saya lihat dia kan diviralin ya sama orang ya. Sebutu-butu Ya, bawa duit 5.000, jualan nasi belum Padang. laku-laku, terus beli nasi Padang. Dikasih kan sama yang punyanya. Iya. Ya, nih kita kayak gitu tuh kalau jadi pengusaha tuh. Jangan maunya untung, baik. Justru kita bisa jadi keberkahan buat orang. Bisa jadi kita jadi berkah juga. Nah, akhirnya diviralin, datang yang nyumbang. Banyak. 100 jutaan lebih. Kirain gue 100 jutaan dipakai sendiri gitu ya. Buat beli motor, buat beli apa. Tahu dia sedekahin lagi sama tetangga. Sama fakir miskin, ajib tuh orang, Masya Allah. Nggak serakah ya Tat ya. Mental kayak gini nih, Masya Allah. mental seorang muslim yang harus suka menolong orang lain. Mudah-mudahan rezeki beliau berlimpah Iya, terus ya. berlimpah. Nah, kita tuh yang ngelihat begitu melongo kan. Ya. Ya Allah, orang miskin aja sedekah. Dah, gimana yang Anda sebenarnya kan pasti tabungan lo nggak mungkin 5.000. 5.000 apa nih Tat? Pasti ada angka nolnya belakang banyak kalau nggak 5 juta. Ya. Nah, ya itulah menolong orang dengan cara yang kita bisa. Contoh lagi misalnya nih, ada kejadian ya. Orang memviralkan tadi sesuatu tuh bagus kan, supaya ayo kita tolong gitu loh. Dah. Jadi yang amal dicintai oleh Allah adalah, masih ingat gak? Kebahagiaan yang kau berikan kepada seorang muslim. Ya, pokoknya saya ngebahagiain antum, nyediain air. Balas Itu masak tadi ya, dah nggak usah dibahas itu mudah. Kemudian Kedua, menghilangkan kesulitannya kesulitan, tadi. apa yang kesulitan terjadi ya. Ya antum kan sekarang sulit nyari jodoh. Nah gue nggak bisa itu mah, nggak bisa nolong ya, nggak bisa nolong gue itu ya. Tapi ya kalau ada ibu-ibu yang memang kosong, Sulit. anaknya soleha, mutlak tuh. soleha, hafizoh ya, silakan nih, bagus nih calonnya ya. Ya, Masya Allah. melunasi hutang orang lain ya, kemudian membebaskan dari kelaparan. Nah ini tuh kata Nabi SAW, ini yang ajib bro. Gimana Tat? Ya, gue baca ini ya. Ya. Wali an amshi'a ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Yakni Masjidil Madinah syarat. Apa tuh artinya? Sesungguhnya jika aku berjalan bersama saudaraku, lu jalan sama saudara lu, saudara muslim, Ya. untuk menunaikan satu hajatnya, keperluannya, dia butuh apa, dibantuin. Lebih aku sukai, kata Nabi, daripada aku beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi 1 bulan. Oke. Masya Allah. Ajib ya. Jadi kita ketemu orang, Ngebantu ngebantu, selesai urusannya. orang lain. Apa Pak, lapar, kita beliin nasi Padang atau kita beliin apa yang kita bisa. Itu bagi Nabi lebih disukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Masya Allah. Siapa yang bisa itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan bro? Kagak ada. Nah, orang di Masjid Nabawi itu kan biasanya 3 hari. Iya. 2 hari perjalanan. Ya. 2 hari di Masjid Nabawi, 3 hari Masjid Nabawi, 4 hari di Mekah. Ya, boro-boro itikaf. Ada orang belanja mulu. Ya, setiap pulang dari masjid 1 kresek. 5 kali ke masjid 5 kresek. Ya, boro-boro itikaf. Jadi ternyata orang yang suka nolong orang lain, Zainus. Siapa yang suka nolong orang lain, penuhi kebutuhannya. Bapak butuh apa? Saya lapar nah. Adik butuh apa? Saya ibu sakit, nggak punya obat. Kita penuhi kebutuhan dia, apalagi di saat PPKM seperti ini. Banyak orang taruh bendera putih. Banyak orang yang udah nyerah. Banyak orang, ya Allah, tolong angkat COVID ini segera. Ya, maka ketika kita bantu dia, itu lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Menawarkan ya Tat. Nah itu ya, bahkan itu hadis disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, ya, sesungguhnya jika aku memenuhi hajat, keperluan saudaraku semuslim, itu lebih aku sukai ketimbang apa? Aku sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Ente
Salat 1000 rakaat capek nggak? Pernah juga gagal. Salat 1000 rakaat. Jadi nolong orang, nolong saudara kita, nolong apalagi sesama muslim. Kata Imam Hasan al-Basri, lebih aku sukai daripada salat 1000 rakaat. Tuh, Zayana semua pernah salat 1000 rakaat. Subuh aja nguap. Gimana 1000 rakaat? Insyaallah. Ini mudah-mudahan tambah semangat ya. Tambah gue harus ini nih ya, nolong nih. Makanya salut saya ada ibu-ibu ya, buka apa, ngumpulin dana, nyalurin dana, nyalurin loh. Antum kalau memang nggak punya duit, penyalur gitu loh. Ayo siapa yang mau, nanti saya serahkan gitu loh. Apalagi antum dipercaya gitu loh. Open donasi. Ya 20.000 buat buka puasa nanti Asyura. Ya buat Muharram. Pahalanya kan gede, ngapusin dosa setahun tuh. Modal amanah ya. Modal amanah doang. Mahal, jadi jangan sampai kita udah nggak punya duit, tapi nggak punya kreasi. Yep. Ya bagus kita apa ya? Kita harus apa yang bisa kita lakukan? Oke, gua nggak bisa nolong orang dengan uang. Kasih kabar gembira, kasih senang sama dia, ya menggembirakan dia dengan menghiburnya, mendoakannya. Ya, jangan udah dia susah malah kita, gue juga susah. Ya, jangan udah dia susah kita, gue juga susah bu. Ya jangan, bu. Nanti saya cariin ya orang yang bisa nolong ibu, insyaallah. Ya, datu. Apa aja sih contoh nih? Ya contoh amal soleh yang bernilai besar yang mungkin sangat dibutuhkan di saat-saat sekarang. Betul. Misalnya ya bantuan korban bencana alam misalnya, kan suka kita dengar ya ada bencana, yuk open donasi gitu lah. Apalagi menghutangi orang yang membutuhkan. Misalnya ada orang kan nggak mau dikasih, saya mau minjem aja pak, enggak buat bapak aja, nggak mau pak, saya mau minjem. Nah tuh kita ngutangin orang tuh. Kemudian membantu kesulitan tetangga, saya paling dekat, paling berat, terdekat ya. Misalnya ya mau apalagi dia lagi sakit gitu ya, atau belikan keperluan untuk orang-orang yang lagi isoman, iya kan, misalnya kita kasih dia susu ya, atau kita kasih apa kebutuhan dia, kan dia nggak bisa keluar mungkin karena lagi isoman ya. Nah ini semua ini pahalanya lebih besar dibandingkan dengan apa tadi? Itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, atau kata Hasan al-Basri lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Masyaallah. Itu hal yang sangat mustahil terjadi pada antum. Makanya ya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah itu selalu berusaha dengan maksimal untuk membantu kebutuhan manusia. Ibnu Taimiyah tuh. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa setiap kali beliau menolong orang lain, pasti Allah akan menolong beliau. Tuh. Jadi kalau kita nolong orang lain, Allah pun nolong kita. Terus oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, engkau akan dapati para pemalas adalah orang yang paling sering gundah. Orang yang sering galau, sedih. Kenapa? Jarang sekali mereka senang dan bergembira. Beda halnya dengan orang yang memiliki semangat dan kesungguhan dalam sebuah amalan. Amalan apapun itu. Makanya kalau kita pengen ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Kita pengen bahagiakan orang lain. Kita pengen dapat, kan sekarang haji belum mulai, kan? Umroh belum mulai. Jadi jangan sampai kita nggak dapat pahalanya, nggak dapat pahala itikaf di Masjid Nabawi. Siapa yang nggak kangen sama Masjid Nabawi? Begitu indahnya suasananya. Tapi kita bisa dapatkan pahalanya. Masih ingat gak? Oke, kita ulangi ya. Jadi saya semuanya ya, manusia yang paling manusia yang dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya Anda sholat doang sendiri, puasa, tapi Anda juga harus bermanfaat buat orang lain. Itulah seorang muslim. Kemudian amal yang dicintai oleh Allah, di antaranya adalah mengembirakan orang lain. Dia melunasi hutang orang lain, menolong kebutuhan orang lain. Ya, dan ini ternyata pahalanya sangat luar biasa. Seperti itikaf lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Kata Hasan al-Basri lebih baik daripada sholat 1000 rakaat.
Ya, Masya Allah. Masya Allah. mudah-mudahan Amin, amin, amin. Zayanus Amin, yang ya dengar hadis ini tambah semangat. Lihat saudaramu, keluargamu. Iya. Ya, siapa yang butuh ditolong. Kalau perlu bikin di grup. Siapa yang butuh pertolongan kita, ayo gitulah. Ya. Ya, terus juga tetangga. Ya, lihat tetangga-tetangganya Zayanus di saat PPKM seperti ini. Ada yang susah nggak? Ada yang kesulitan nggak? Jangan hidup sendiri aja. Ya, Anda lagi kenapa-napa, sakit pasti butuh bantuan tetangga. Ya, jangan suka hidup sendiri. Hanya mikirin sendiri. Yep. Ya, justru mudah-mudahan yang dagang, yang pada saat ini dagang tapi sedekah, mungkin nggak untung, bahkan mungkin dia rugi. Tapi masya Allah nggak rugi pahala. Ya, kayak sholat 1000 rakaat. Nah, Dari mudah-mudahan semangat untuk nolong orang lain. Ya, Masya Allah. Syukron Tat, ilmunya Tat. Jazakallah khair. Barakallahu fikum nih. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat Zayaners di rumah, terutama juga buat kita berdua nih yang langsung denger. Ternyata banyak yang baru kita tahu di sini. Iya. Dan yaudahlah, pokoknya mudah-mudahan di keadaan seperti ini, PPKM segala macam, semua Zayaners di rumah tetap dikuatkan, sehat selalu, selalu diberkahi. Dan Jangan lupa gimana Tat? nolong Orang. lain. Betul. Ya, Jangan lupa nolong. orang lain semampu kita. Iya, Ya. Oke, baik segitu dulu episode Zayan Talk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila sekiranya mendapatkan manfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, itu juga dong. Share juga, benar. Karena kan ini kebaikan juga ya. Insya Allah. juga. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.